Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas pasal yang kelima ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sahabat Kristus, kisah ini tentu tidak asing bagi kita. Ketika Simon bersama dengan teman-temannya sedang mencari ikan, namun semalaman mereka tidak mendapatkannya. Siang itu Tuhan Yesus datang menemui mereka di tepi pantai. Setelah menyampaikan pengajaran, Yesus pun mengeluarkan sebuah perintah yang sangat fenomenal sampai hari ini. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Saat itu pekerjaan Simon Petrus sedang gagal. Usahanya mencari nafkah tidak berhasil. Dia melakukan banyak hal tapi tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak dengan tiba-tiba memunculkan ikan di dalam perahu Simon Petrus. Tuhan Yesus tetap meminta Simon Petrus melakukan usaha dan pekerjaan sesuai dengan yang dia mampu kerjakan. Ketika Simon Petrus taat pada apa yang Tuhan perintahkan, maka jalannya menjadi penuh dengan ikan sampai tidak muat lagi. Adakah kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini seakan belum menemukan jalan keluar? Kita berharap Tuhan memberikan mujizat bagi kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keajaiban bagi kita. Dalam doa kita berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan kami mohon keajaiban-Mu. Tuhan kami minta mujizat-Mu dinyatakan atas kami. Namun sebenarnya yang perlu kita sadari, Tuhan tidak akan bekerja kalau kita tidak melakukan sesuatu bersama dengan Dia. Kalau kita sendiri cuma malas, diam, dan pasif, tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu yang terbaik, lalu dari mana pertolongan Tuhan? Dalam kesesakan hidup yang kita alami, kita boleh dan harus datang pada Tuhan. Namun kita juga harus siap untuk mengerjakan bagian kita, supaya berkat Tuhan datang atas hidup kita. Berkat dan mujizat Tuhan akan datang mengikuti usaha yang kita kerjakan. Bukankah selalu ada kerjasama antara Tuhan dan kita sebagai manusia? Pada bangsa Israel yang mendapatkan mana pun, mereka tetap harus bekerja dengan cara bangun pagi dan mengumpulkan mana tersebut sesuai dengan keperluan. Orang-orang yang sakit buta dan kusta pun mereka harus berteriak untuk Tuhan Yesus menyembuhkan sakit mereka. Seorang ibu sakit pendarahan pun dia harus berjalan melewati banyak orang supaya bisa menjamah jubah Yesus. Apakah ada contoh orang yang tidak melakukan apa-apa tapi mendapatkan mujizat? Ada. Seorang yang lumpuh selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Tapi kita kan bukan kategori orang yang lumpuh. Anda dan saya bukan orang lumpuh. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Anda yang seorang pegawai, lakukan pekerjaan Anda dengan sukacita. Tidak ada rumusan orang naik pangkat hanya dengan didoakan. Anda yang seorang pengusaha, kerjakan usaha Anda dengan semaksimal mungkin. Anda yang seorang pekerja ojek online sekalipun, kerjakan usaha Anda dengan rajin, disertai dengan doa, maka berkat Tuhan pun akan Anda alami. Apakah ada di antara Anda yang berjualan kecil-kecilan dalam bidang kuliner atau usaha jasa? Tekuni usaha Anda dengan sebaik mungkin. Apapun yang bisa kita kerjakan dan usahakan, lakukan dengan maksimal. Demikian juga yang melayani Tuhan pun. Tidak boleh malas. Kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita
dengan sepenuh hati. Kalaupun yang bisa kita lakukan hanya berdoa, maka berdoalah dengan segenap hati dan kekuatan yang bisa kita lakukan. Seringkali kita ini minta Tuhan menolong dan memulihkan, tapi untuk berdoa saja rasanya malas dan susah. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong? Doa sebenarnya juga merupakan usaha kita dalam bentuk spiritual. Kalau usaha spiritual ini tidak kita kerjakan, maka tidak akan pernah ada mujizat terjadi atas hidup kita. Sahabat Kristus, Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang-orang yang malas. Dia mau mencari orang yang bertekun dan tidak lelah berusaha atau bekerja. Percayalah, berkat dan mujizat Tuhan pasti disediakan bagi kita selama kita tidak berhenti mengerjakan bagian kita. Mari kita tebarkan jala kita hari ini. Kita datang pada Tuhan dalam doa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami terima dan boleh kami dengar, kami boleh nikmati. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang bertekun Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha yang Kau percayakan pada kami. Sebab kami percaya ketika kami bertekun dalam usaha dan pekerjaan yang ada, kami tidak malas, kami lakukan bagian kami. Di situ Engkau memberkati kami, menolong kami, menyediakan pemeliharaan yang tak terduga bagi kami semua. Ampuni kalau selama ini kami malas Tuhan untuk bekerja, malas untuk berusaha, malas untuk berdoa juga. Tapi minta mujizat-Mu. Hari ini kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Kami lakukan bagian kami, Tuhan lakukan bagian Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, untuk menolong, menyertai, menopang, dan membuat berhasil. Dimanapun dan apapun yang dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari tebarkan jala kita yang menjadi bagian kita hari ini, dimanapun dan sebagai apapun. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.